Era 4.0 tidak terelakkan. Era di mana perpaduan inovasi dan kreativitas kian berkembang, bukan hanya sebagai modal hiburan. Sektor ini pun tumbuh menjadi industri yang menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, kini industri kreatif telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Sektor yang bahkan menyumbang produk domestik bruto hingga di atas 7%, lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor usaha lain seperti listrik, pertambangan, serta industri pengolahan. Pada 2018, kontribusi PDB dari sektor industri kreatif mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah, serta menyerap hingga 17,4 juta tenaga kerja, meningkat 4% dari total angkatan kerja ekonomi kreatif pada 2016. Dengan kekayaan budaya yang melimpah serta talenta-talenta yang terus bermunculan, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dari ekonomi kreatif. Pemerintah telah mengidentifikasi 15 subsektor ekonomi kreatif yang berpotensi untuk dikembangkan di tanah air. Namun pada saat ini pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf memprioritaskan 3 subsektor, yakni film, musik, dan game. Bekraf menaruh perhatian besar pada 3 sektor prioritas yang pertama itu, karena ini bisa jadi penggerak utama. Apalagi ini adalah yang sekarang dalam budaya kontemporer dan kompetisi global, ini menjadi penggerak utama kan, film, musik, dan game gitu kan. Nah, kita memberi perhatian besar pada pengembangan itu, utamanya dalam bidang penguatan ekosistem industrinya, supaya bisa menjadi baik. Ateng boleh minta apa saja, itu kado ya untuk Ateng. Ateng mau ke Jakarta. Ketiga subsektor ini sejatinya mempunyai potensi pasar yang menjanjikan. Penonton film bioskop di Indonesia kian meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak 2015 hingga 2018. Di ranah teknologi digital, Indonesia berada di peringkat ke-17 dunia dengan nilai setara 15,4 triliun rupiah berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari game. Riset Daily Sosial pun menunjukkan penikmat musik Indonesia cenderung mendengarkan musik melalui aplikasi berbayar. Namun, sayangnya, sektor industri musik Indonesia masih paling dirugikan sejak lama, dari masalah pembajakan hingga pembatasan. Salah satu yang dianggap menjadi faktor penghambat pertumbuhan industri musik karena belum ada sistem yang terpadu untuk melakukan koleksi royalti dan license penggunaan lagu-lagu tersebut. Itu loss ekonominya besar bagi industri. Kalau dulu pembajakan, tapi sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, pembajakan fisik kan berkurang jauh karena nggak ada lagi orang dengerin musik dari ini. Tapi di platform digital juga belum tersedia kan sebuah sistem seperti iTunes, seperti Spotify gitu yang bisa mengkapitalisir nilai ekonomi musik-musik Indonesia. Masih banyak tantangan yang harus dipecahkan bagi industri kreatif era 4.0. Tidak hanya dari intelektual propertinya saja, namun juga pendanaan, sumber daya manusia, dan pemasarannya. Bekraf sedang punya pekerjaan besar untuk 2 aspek. Yang pertama, meyakinkan sektor perbankan ya. Kan Bekraf tuh sangat aktif bikin kelas keuangan tuh. Kelas keuangan itu sebenarnya mempertemukan pihak perbankan dengan pelakunya biar mereka lihat sendiri nih supaya bisa dia. Selebihnya itu kan sebenarnya Bekraf tugasnya menciptakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari sektor perbankan terhadap ini. Misalnya kayak Food Startup Indonesia, Go Startup Indonesia, dan forum-forum lain yang sifatnya mempertemukan. Misalnya kayak kita bikin Akatara itu ya, Film Financing Forum. Tapi kita mempertemukan sumber pendanaan dengan filmmakernya. Dan Dogs by the Sea yang di Bali itu juga sama tujuannya. Peluang mempertemukan filmmaker dan investor ini ternyata sukses menghasilkan kerjasama menguntungkan. Salah satunya film Keluarga Cemara. Hasil jabat tangan rumah produksi V-Cinema dengan sebuah perusahaan venture capital Ideo Source.
Awalnya adalah ada satu acara yang dibuat oleh Backcraft. Acaranya bernama Akatara, di mana objektif Backcraft mempertemukan para filmmaker dengan para investor. Saya ketemu dengan produser film di sana, dan setelah melihat IP atau intellectual property dari film yang sangat kuat, Keluarga Cemara, saya menjadi tertarik. Akhirnya setelah saya baca skrip, wah saya jatuh cinta banget sih sama skripnya. Terus kemudian akhirnya kita putuskan untuk berinvestasi. Ada dua faktor besar di dalam berinvestasi. Yang pertama adalah sangat penting kita berkolaborasi dengan produser dan director yang sudah punya track record. Artinya mungkin kalau boleh dibilang bukan first time filmmaker. Yang kedua, kita melihat dari istilahnya kita tuh package. Jadi kalau bisa sesuatu yang punya sesuatu yang sedikit dikenal, bisa dari lagu, bisa dari novel, bisa dari biografi, bisa dari sesuatu yang orang sudah familiar dan diangkat menjadi satu film, itu ketertarikan orang akan menarik. Nah, dari situ kita ngelihat package-nya itu apa? Ada IP, intellectual property yang tadi saya sebutkan, ada cast, siapa yang main, kemudian ada story. Terus kemudian ya the team behind it kan, director dan produser dan segala macam. Kalian kembar? Ateng jadi bingung. Bukannya mesin fotokopi. Siklus produk film tidak hanya berhenti sampai di situ. Peran ketersediaan layar dan promosi kreatif adalah faktor penting agar sebuah film dapat dinikmati pecintanya. Di tahun 2010 sampai dengan 2015, kontribusi film lokal itu di kisaran di bawah dari 10% ya waktu itu ya. Lalu tiba-tiba naik lah di tahun 2016 ke 35 juta, 36 juta penjualan tiket. Jadi mungkin yang menarik sekarang semua pemain bioskop nih lagi rame-rame nih. Tambahin layar, buka tempat baru. Nah itu yang akhirnya memberikan kesempatan lebih besar bagi pemilik film lokal untuk dapat screen. Nah kalau screen lebih banyak, penontonnya lebih banyak, revenue lebih banyak. So pertumbuhan sinema di Indonesia di kisaran 5-10 tahun belakangan ini memang akhirnya berdampak langsung terhadap total penjualan film lokal gitu ya. Namun nyatanya tidak semua pelaku industri kreatif mendapatkan kemudahan mengakses pendanaan dan pemasaran. Digital Happiness, game studio yang memproduksi game Dread Out menggunakan cara alternatif agar kreasinya dapat terwujud. Sebenarnya kalau di Indonesia memang kebetulan kita emang yang pertama yang untuk developer yang sukses di crowdfunding. Cuman sebenarnya waktu itu crowdfunding memang sedang naik daun di pasar global. Itu international crowdfunding itu ada Kickstarter itu sedang. Waktu itu memang kita juga berpikir ini kenapa orang Indonesia nggak ada yang nyobain sih. Sebatas itu aja sih, dan karena kita memang target kita pasar luar ya sudah. Jadi memang itu untuk validasi marketnya juga gitu. Kalau bule dikasih beginian, mau nggak sih gitu. Dibilang yakin sih, ya harus yakin sih Mbak. Yakin masalah sukses enggaknya ya alhamdulillah sukses. Lebih malah waktu itu targetnya cuma 25.000 sih. Dread Out berhasil menuai kepopuleran dan kesuksesan di pasar global melalui marketplace game internasional Steam. Game yang dijual $15 Amerika Serikat atau setara Rp165.000 sekali unduh, mendapat 75% review positif dari gamer dunia. Melalui keuntungan dan model bisnis yang kini kian dikembangkan, Digital Happiness berinisiasi mengeluarkan serial game keduanya, Dread Out 2. Namun, perjalanan sektor game yang tergolong baru di tanah air ini masih berliku. Tantangannya itu satu, yang pertama adalah masalah marketing. Karena baik dari segi funding ataupun campaign-nya sendiri juga kadang-kadang memang itu suka dilupakan. Karena memang nggak ada dananya, jadi otomatis nggak bisa melakukan campaign. Lalu ada juga tantangan selanjutnya adalah masalah talent. Talent kita itu sebenarnya itu kualitasnya bagus-bagus, cuman jumlahnya dikit gitu. Jadi untuk membuat game yang dengan skala besar itu masih belum mampu karena memang resource-nya masih belum cukup seperti itu. Di sini solusinya adalah kita mulai bekerja sama dengan beberapa universitas seperti contohnya kayak ITB, lalu ada UMN, BINUS juga gitu, di mana kita coba konsultasikan bagaimana sih kurikulum yang baik untuk mendidik calon-calon game developer yang masih ada di bangku kuliah seperti itu.
penjual memang butuh pembeli. Namun dibutuhkan ekosistem industri yang kuat agar pasar kreatif kian dinamis dan kompetitif. Untuk itu, pemerintah memfasilitasi pegiat kreatif untuk memasarkan produknya lewat ajang nasional juga internasional. Game Ghost Parade salah satunya. Produk milik Lentera Nusantara ini sukses menggait publisher asal Jepang saat dipertemukan oleh Backcraft di Game Connection Amerika. Nah, GCA itu emang tempat di mana B2B sih sebenarnya, gimana mempertemukan bisnis di game. Akhirnya di situ kita ketemu sama Axis. Dia tuh misinya membawa kebudayaan Jepang tuh ke Amerika. Nah, dia juga mau mencoba di mana Indonesia ke Amerika. Gitu. Akhirnya kita klop, ya udah. Bagus banget maksudnya kalau Backcraft ngadain yang kayak gitu, karena ngebawa event ke luar negeri itu biar ngebuka mata developer di Indonesia juga, maksudnya yang di luar tuh seperti apa aja. Tapi kita fokus sebenarnya, saingan kita ya Ubisoft, saingan kita ya Epic Games gitu mungkin, yang udah besar banget yang sama Fortnite gitu. Ya, kita fokus bareng-bareng untuk ngebersairin Indonesia gitu. Gimana Indonesia ya lebih dilihat sama luar. Baru-baru ini, Backcraft kembali mengajak pegiat kreatif ikut pameran internasional tahunan London Book Fair di Inggris. Dalam ajang ini, Indonesia mendapat kehormatan menjadi Market Focus Country, lahan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memasarkan intellectual property kepada pasar global. Kreativitas dan inovasi adalah sumber daya terbarukan yang tidak ada habisnya. Jika produk-produk sektor ini mempunyai kualitas yang tinggi, tentu saja tidak hanya dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional, namun juga bagi peningkatan citra bangsa di mata internasional.